yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini adalah waktunya sudah hampir selesai, hampir setengah jam. Satu hal yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini adalah bahwa banyak sekali ya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, ayat dan hadis serta narasi. Ya. Kalau narasi itu kan lebih luas dari sekedar ayat, ya. Tapi narasi Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa Islam itu mendorong kita untuk membangun keseimbangan dalam kehidupan dalam semua aspek. Kalau kita lihat misalnya dalam konteks doa dalam Al-Quran, kan ada beragam doa dalam Al-Quran, baik yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ya, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, ya, dan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Tapi ada satu doa yang disebut oleh para ulama sebagai doa sapu jagat. Ya. Apa doa sapu jagat itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah konsep kehidupan. Itulah manusia hendak diwujudkan oleh Islam. Dan itulah harusnya menjadi output dari pendidikan kita. Output yang nanti pasti outcome-nya juga akan seperti itu, dan kemudian juga dampaknya secara meluas untuk kehidupan juga seperti itu. Insan-insan yang punya keseimbangan dalam kepribadian. Nah, karena itu di dalam ayat yang lainnya jelas sekali Allah sampaikan, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Ya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat dengan tanda-tanda kebenaran yang nyata. Mukjizat-mukjizat, syariat-syariat yang nyata kebenarannya. Karena itu dinamakan al-bayyinat, yang jelas dan nyata. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Dan kami turunkan bersama mereka al-kitab, pedoman tertulis. Pedoman tertulis. Apakah cukup dengan itu? Ternyata tidak. Jadi Allah tambahkan kemudian dengan wal mizan. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Dan kami turunkan bersama mereka, yaitu para nabi dan rasul itu, Alkitab, yaitu kitab suci, pedoman tertulis, wal mizan. Al-mizan itu artinya adalah timbangan. Nah, ada pertanyaan sederhana ya, apa sih yang dimaksud dengan timbangan di sini? Kenapa kok perlu disebut setelah Alkitab? Bukankah Alkitab itu sudah mencakup semua? Gitu. Ya, kata sebagian ulama, wal mizan ini untuk menegaskan bahwa agama itu tidak hanya mengajarkan hal-hal yang sifatnya katakanlah yuridis formal, tidak hanya mengajarkan tentang halal dan haram, ya, tentang baik dan tidak baik, ya. Tapi agama juga mengajarkan al-mizan. Dalam kata al-mizan ini pertama ada pantas dan tidak pantas, etika. Tidak semua yang baik itu kan pantas kita kerjakan. Ya. Kalau dalam Islam misalnya, kalau saudara kita misalnya nih, ya, saudara kita katakanlah lagi buka usaha gitu ya, dia buka toko misalnya, buka toko, katakanlah menjual busana muslimah, ya. Jual busana muslimah, pakaian perempuan muslimah. Lalu tiba-tiba kita bikin toko di sebelahnya, ya, dengan tanpa memberitahu, tanpa kesepakatan, kerjasama, lalu bikin toko, jualannya sama, busana muslimah. Nah, dalam Islam, ya, untuk yuridis formalnya nggak masalah, halal, yang namanya cari rezeki itu halal, ya, modalnya nggak nyolong misalnya, ya, halal sumbernya, tapi ini tidak pantas, ya. Jadi dia halal, tapi tidak pantas. Secara yuridis formal dia memenuhi, tapi secara etika dia tidak memenuhi. Nah, Islam juga mengajarkan, agama mengajarkan itu. Jadi mizan, timbangan itu pertama etika. Dan yang kedua, nah ini yang sering disebutkan oleh para ulama, adalah keseimbangan ya di dalam memandang kehidupan.
keseimbangan itu ya tentu baik untuk di dalam diri kita maupun di dalam sikap kita ya, terhadap orang lain dan terhadap hal-hal di luar kita. Jadi ini juga suatu hal yang sangat penting ya, karena ternyata ketika keseimbangan itu hilang ya, bapak-bapak saudara, kan kita bisa lihat juga bahwa banyak sekali orang-orang yang punya skill tinggi di lapangan kerja, itu dia dapat tempat yang hebat, digaji tinggi, tapi ternyata dia misalnya ya ekstrimnya dia bunuh diri. Kenapa? Ternyata ada aspek yang tidak dapat dia kelola dalam dirinya. Ya. Jadi keterlimpahan materi bersama dengan kegersangan ya, jiwa, ya, kegersangan spiritual, ya, jiwanya gersang, itu ternyata tidak menghasilkan apapun selain kemudian kebinasaan. Makanya itu saya berharap dalam proses dalam lingkungan kampus Merdeka yang namanya FKIP Unram itu juga terbangun satu konsep yang pendidikan yang memperhatikan keseimbangan itu. Dan aktor-aktor untuk mencontohkan keseimbangan itu, meneladankannya, itu ya tentu saja Bapak-Bapak dan Ibu, para pendidik yang ada di FKIP. Ini yang dapat saya sampaikan, Bapak-Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Tidak ada sama sekali pretensi untuk gaya-gaya ngajar, apa gitu, enggak. Ya, cuman ya ini untuk saya sendiri pengingat dan juga untuk sekedar penyegar lah untuk kita semua. Karena saya yakin bahwa kalau tidak semua, ya hampir semua, sebagian besar dari yang saya sampaikan itu pasti Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Ala kulli hal, terima kasih sekali lagi, dan saya doakan untuk FKIP ya Unram, insya Allah menjadi institusi yang membanggakan, yang semakin bertambah keberkahannya, semakin bertambah kebaikannya, dan dari situ lahir sarjana-sarjana yang punya keseimbangan, ya, kestabilan, ya, keseimbangan antara otak, hati, dan jiwanya. Ya. Itulah yang kita harapkan untuk Indonesia yang maju ke depan, insya Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang pas dalam penyampaian. Sekali lagi, sukses untuk kita semua. Minal a'idin al-faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.